Tidak ada pernyataan yang lebih benar dari ini. Pria adalah makhluk sederhana. Ingat selalu akan hal ini, maka semua yang nantinya Anda pelajari tentang pria dalam buku ini akan mulai terasa masuk akal. Jangan lupa, Anda juga perlu memahami sejumlah fakta penting pria termotivasi oleh identitas mereka, apa yang mereka lakukan, dan berapa banyak penghasilan mereka. Tidak peduli apakah dia seorang CEO, penipu, atau keduanya. Siapa dirinya didefinisikan oleh identitasnya, apa yang dia lakukan, dan imbalan yang dia dapatkan atas usahanya. Ketiga hal ini membentuk DNA dasar kelelakiannya, tiga hal yang harus dicapai setiap pria sebelum dia bisa merasa benar-benar telah memenuhi takdirnya sebagai seorang pria. Maka dari itu, sebelum dia mencapai tujuannya dalam ketiga bidang tersebut, pria yang Anda pacari atau nikahi tidak akan punya banyak waktu untuk fokus pada Anda. Coba pikirkan, sejak seorang pria lahir, hal pertama yang dilakukan semua orang di sekitarnya adalah memberitahu apa yang harus dia lakukan untuk menjadi seorang pria sejati. Dia diajarkan untuk tegar, bergulat, memanjat, bangun dari jatuhnya tanpa menangis, tidak membiarkan siapapun menindasnya. Dia diajarkan untuk bekerja keras, mengerjakan berbagai pekerjaan runah, mengeluarkan belanjaan dari mobil, membuang sampah, menyekop salju, memotong rumput, dan begitu cukup umur harus mendapatkan pekerjaan. Dia diajarkan untuk menjadi pelindung, menjaga ibu dan adik-adiknya, menjaga rumah dan harta benda keluarga. Secara khusus, dia didorong untuk menjunjung tinggi nama keluarganya, menjadi seseorang, sehingga ketika dia masuk ke dalam suatu ruangan, semua orang di sana mengetahui dengan jelas siapa dirinya, apa yang dia lakukan, dan berapa penghasilannya. Masing-masing hal ini diajarkan sebagai persiapan untuk membangun satu hal kelelakiannya. Ambisi ini tidak akan pernah berubah, bahkan akan semakin intens setelah seorang anak laki-laki beranjak dewasa. Fokusnya selalu tertuju, dan akan tetap tertuju pada siapa dirinya, apa pekerjaannya, dan berapa penghasilannya. Sebelum semua itu tercapai, wanita Hanfa akan menjadi pengisi di sela-sela kehidupannya. Pria tidak akan berpikir untuk menetap, memiliki anak, atau membangun rumah dengan siapapun sampai ketiga hal tersebut selaras. Bukan dalam artian berhasil dicapai, tetapi setidaknya dia harus berada di jalur yang benar untuk mencapainya. Tentunya ini berlaku juga bagi saya. Saya tidak akan pernah melupakan betapa kecewa, frustrasi, dan tidak bahagianya Safa ketika di awal usia 20-an saya diberhentikan dari perusahaan Ford Motor, tempat saya bekerja. Putus kuliah dan tanpa pekerjaan, saya hampir tidak punya cukup uang untuk menghidupi diri sendiri, apalagi untuk berkeluarga. Hal ini membuat saya tidak yakin akan masa depan saya apa yang akan saya lakukan nanti, berapa banyak yang bisa saya hasilkan, dan apa gelar saya nantinya, identitas lulusan perguruan tinggi, dan inspektur Ford telah hilang, dan saya tidak tahu bagaimana saya akan menghasilkan uang. Butuh waktu beberapa lama sebelum saya menemukan pijakan saya kembali. Saya mencoba berbagai pekerjaan, memulai bisnis pembersih karpet, menjual karpet, menjual berbagai produk Amway, Dick Gregory, Bahamian Diet, dan asuransi ALW dan Commonwealth. Sungguh gila apa yang saya lakukan untuk mencoba menyatukan hidup saya kembali. Menjalin hubungan serius dengan seorang wanita adalah hal terakhir yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Kemudian, suatu malam, seorang wanita yang biasa membeli beberapa naskah komedi, saya mendorong saya untuk pergi ke klub komedi lokal dan memaksa saya mendaftar sebagai salah satu komedian amatir yang akan tampil malam itu. Selera komedi saya memang cukup bagus. Buktinya, saya bisa menghasilkan uang walaupun sangat sedikit lewat menulis materi untuk komedian lokal pendatang baru yang mencoba memasuki industri komedi. Namun, sebenarnya saya tidak tahu bagaimana cara terjun ke bisnis ini. Tetap saja, wanita ini melihat sesuatu dalam diri saya dan menyuruh saya untuk naik ke atas panggung.
Karena alasan itu, saya melakukannya. Hasilnya luar biasa. Saya memenangkan $50 yang mungkin tidak terdengar luar biasa, tetapi bagi saya yang sedang jatuh saat itu, rasanya seperti $5.000 hanya dengan menceritakan lelucon. Saya juga mendapat jaminan $50 lagi jika, sebagai pemenang, saya mau tampil lagi sebagai komedian pembuka pekan depan. Keesokan harinya, saya pergi ke percetakan dan menghabiskan $15 dari uang kemenangan saya untuk membuat kartu nama yang bertuliskan Steve Harvey, komedian. Kartu nama itu polos dan tips, serta tanpa tulisan timbul, tetapi kartu nama itu adalah suatu bentuk pernyataan bahwa saya adalah Steve Harvey, siapa saya, dan saya memiliki bakat di bidang komedi. Apa yang saya lakukan? Berapa banyak yang akan saya hasilkan masih belum jelas, tetapi setidaknya saya sudah mengetahui siapa saya dan apa yang saya lakukan. Jika seorang pria tidak mengejar impiannya, jika tidak mengejar siapa saya, apa yang saya lakukan, dan berapa banyak penghasilan saya, dia akan hancur, mati. Namun, saat seorang pria berhasil mendapat kejelasan dan merasa impiannya mulai terbentuk, kehidupan baru mulai berembus ke dalam dirinya. Ini akan membuatnya lebih hidup dan lebih bersemangat. Sejak saya menyatakan diri sebagai seorang komedian, saya sudah menyiapkan diri untuk melangkah ke atas panggung dan menjadi yang terbaik. Bahkan hingga sekarang, seberapapun lelahnya saya, apapun fang terjadi dalam hidup saya tidak pernah terlambat berangkat kerja dan tidak pernah sekalipun absen dari program acara saya. Mengapa? Karena setiap kali saya terbangun dari tidur, saya menjalani mimpi saya secara langsung dan dengan penuh warna setiap hari, baik di radio selama Steve Harvey Morning Show, di televisi dengan berbagai proyek saya, atau di atas panggung dalam pertunjukan Steve Harvey Live. Siapa saya sudah jelas, saya Steve Harvey. Yang saya lakukan pasti komedi. Penghasilan saya sudah sesuai ekspektasi saya untuk keluarga dan diri saya sendiri. Sekarang, saya bisa mulai memperhatikan keluarga saya. Setiap cat di setiap dinding rumah saya, langit-langit logam, kursi kulit, anjing-anjing di luar, mobil-mobil di halaman, biaya kuliah untuk anak-anak semuanya sudah dibayar, semua sudah siap. Saya bisa menafkahi mereka seperti yang selalu saya inginkan. Saya bisa melindungi mereka sebagaimana saya diajari sewaktu tumbuh dewasa, dan di mata keluarga saya tidak diragukan lagi, saya adalah seorang pria. Ini artinya saya bisa tidur setiap malam dengan pikiran tenang. Ini adalah motivasi yang dimiliki setiap pria. Tak peduli apakah dia pemain terbaik di NBA atau pelatih sepak bola terbaik di pedesaan Minnesota, apakah dia pemimpin perusahaan Fortune 500 atau penyelia di toko roti setempat, apakah dia gembong sebuah kartel besar atau pemimpin geng setempat. Telah terkode dalam DNA setiap pria bagaimana dia harus menjadi pemberi nafkah dan pelindung keluarga, dan semua yang dia lakukan adalah untuk mewujudkan hal ini. Jika seorang pria mampu membeli tempat tinggal, dia dapat melindungi keluarganya dari cuaca buruk. Jika dia mampu membelikan sepasang sepatu Keds untuk anaknya, dia dapat merasa cukup percaya diri untuk mengirim anaknya ke sekolah dengan rasa aman dan gembira. Jika dia mampu membeli bahan makanan, dia bisa merasa tenang karena tahu keluarganya tidak akan kelaparan. Inilah yang diinginkan setiap pria yang bila tidak terpenuhi, dia akan merasa kurang sebagai seorang pria. Terlebih lagi, kami selalu ingin merasa menjadi nomor satu. Kami ingin menjadi yang terbaik, menjadi sang penanggung jawab. Kami, para pria, sadar bahwa kami tidak akan bisa menjadi pemimpin dalam setiap situasi, tetapi sangat penting bagi kami untuk menjadi pemimpin di suatu area. Kami menginginkan hak untuk menyombongkan diri, hak untuk mengatakan, di sini saya nomor satu. Wanita sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Namun, bagi kami para pria, itu segalanya. Setelah kami mencapai hal tersebut, penting bagi kami untuk dapat menunjukkan
Apa yang kami dapatkan dengan menjadi nomor satu? Kami harus bisa memamerkannya dan wanita harus bisa melihatnya. Kalau tidak, apa gunanya menjadi nomor satu? Anda perlu mengetahui hal ini untuk memahami motivasi seorang pria. Mengapa dia jarang di rumah? Mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk bekerja? Mengapa dia menjaga baik-baik uangnya? Alasannya, karena di dunianya, dia dinilai berdasarkan siapa dia, apa yang dia lakukan, dan berapa penghasilannya. Itu mempengaruhi suasana hatinya. Jika Anda tahu pria Anda tidak berada di tempat yang dia inginkan atau tidak berada di jalur menuju tempat yang dia inginkan, Anda akan bisa memahami makna dan alasan di balik perubahan suasana hatinya. Ketidakmampuan Anda untuk membuatnya duduk dan berbicara kini masuk akal. Mentalitas sedang sibuk, jangan ganggu, kini menjadi lebih jelas bagi Anda. Sungguh, itu semua terkait dengan 3 hal di atas. Jika pikiran seorang pria masih tidak menentu dan dia belum dapat menentukan siapa dirinya, apa yang dia lakukan, dan berapa banyak penghasilan yang dianggapnya cocok, dia tidak mungkin dapat menjadi apa yang dia inginkan untuk Anda. Artinya, Anda tidak bisa mendapatkan pria yang Anda inginkan untuk Anda. Seorang pria tidak akan bisa duduk-duduk dengan Anda, bermimpi tentang pernikahan dan keluarga, jika pikirannya masih tersita oleh bagaimana dia harus menghasilkan uang, bagaimana mendapatkan posisi yang lebih baik, bagaimana menjadi pria yang pantas untuk Anda. Menurut pengalaman saya, fakta-fakta ini tidak selalu diterima dengan baik oleh sebagian besar kaum wanita. Banyak dari Anda yang berpikir, jika seorang pria benar-benar mencintai Anda berdua harus bisa mengejar impian bersama. Stabilitas penting bagi Anda, tetapi Anda lebih suka membangun fondasi hubungan bersama. Tidak peduli posisi pria tersebut dalam kehidupannya saat ini. Ini bukan pemikiran yang buruk, tetapi sungguh ini bukanlah cara kerja pria. Matanya akan tertuju pada hadiah, dan hadiahnya belum tentu Anda jika dia masih belum mencapai apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Bagi kami para pria, mustahil untuk dapat fokus pada keduanya. Maaf, kami tidak sepandai itu. Ingat, seorang pria tidak harus menghasilkan banyak uang saat ini juga. Selama dia dapat melihat jalan menuju impiannya, gelarnya jelas, posisinya mengarahkannya ke tempat yang dia inginkan, dan dia tahu uangnya akan datang, dia bisa beristirahat lebih tenang, sebab dia tahu bahwa dia hampir menjadi pria yang dia inginkan. Cara Anda membantunya mencapainya adalah dengan membantunya fokus pada mimpinya, melihat visinya, dan mengimplementasikan rencananya. Jika Anda dapat melihat diri Anda sendiri dalam rencana tersebut, ikutilah rencana tersebut. Ketika dia mencapai tingkat kesuksesan yang dia harapkan, dia akan menjadi pria yang lebih baik dan lebih bahagia, dan Anda juga akan bahagia karenanya.